mahasiswa, selamat berjumpa kembali dengan mata pelajaran fisika. Topik kita kali ini adalah mengenai pelayangan bunyi. Bagaimanakah bunyi dapat terdengar oleh kita dan besaran apa yang mempengaruhi keras bunyi yang kita dengar? Untuk jelasnya, perhatikanlah gambar berikut ini. Pertama-tama, kita memerlukan beberapa gelombang bunyi bergerak dari sumbernya ke arah telinga pendengar. Keras bunyi tergantung pada besarnya amplitudo gelombang bunyi yang sampai ke telinga pendengar. Jadi, semakin keras sistem pendengar bergetar, semakin keras bunyi terdengar. Nini, mainnya di sana ya. Kakak kan sedang belajar. Iya, Kak. Lucu sekali adik kamu. Iya, tapi kalau lagi nakal, sebel deh. Cil, kamu ngerti nggak sih apa yang dimaksud dengan pelayangan itu? Kalau tidak salah, pelayangan itu bagian dari intervensi. Jadi, kalau meja ini berserta isinya adalah intervensi, maka buku ini pelayangan. Kalau itu saya tahu, kata Pak Guru kan? Iya, Maksud saya, pelayangan itu sendiri. itu tentang bunyi-bunyi yang kita dengar. Oh, yang bersangkutan dengan frekuensi yang didengar oleh manusia? Iya. Kalau begitu, kita harus mencoba dan mendengar sendiri apa sih pelayangan itu. Oh, repot ya. Alat-alatnya kan adanya di laboratorium. Ya. Oh iya, saya ingat. Bagaimana kalau kita ke rumah bibi saya? Di sana banyak alat-alat elektronik dan alat-alat ukur. Untuk apa bibi kamu memiliki alat-alat seperti itu? Begini, suami bibi saya, jadi paman saya. Dia bekerja sebagai teknisi, dan beliau suka bereksperimen. Oh, tapi nggak enak sama pamanmu, merepotkan. Tunggu dulu, Pit. Sekarang beliau sudah tidak menggunakan alat-alat itu, dan hobinya menurun pada anaknya. Seperti hukum Mendel saja. Mungkin saja hukum Mendel itu benar. Bagaimana? Jadi tidak kita ke sana? Di mana sih rumah bibimu itu? Dekat, hanya beberapa rumah dari sini. Ngomong-ngomong, anak bibi kamu sekolah di mana? Sekarang dia kuliah di Fakultas Teknik. Oh ya? Anak bibi kamu itu pria atau wanita? Pria lah ya, namanya Kak Sony. Orangnya ganteng nggak? Idih, ada apa sih? Kok nanya ganteng atau tidak? Enggak, cuma nanya. Emangnya nggak boleh? Boleh-boleh aja sih. Tapi ingat, tujuan kita kan ke sana untuk belajar. Iya, ingat jangan suka bersangka dulu ah. Kita sudah sampai. Oh ya. Selamat siang, Bi. Selamat siang. Kamu, Jil. Bibi kira siapa? Kenalkan teman Jil, Bi. Oh iya, bibinya Jil nih. Iya. Ayo masuk. Ayo, silahkan. Makasih. Bagaimana kabar orang tuamu, Jil? Sehat-sehat saja kan? Sehat, Bi. Paman kemana, Bi? Biasa, main tenis. Oh ya, Bi. Apakah alat eksperimen paman masih sering digunakan? Masih, tapi rasanya sudah jarang. Sony sekarang yang sering menggunakannya. Memangnya ada apa? Begini, Bi. Kami ingin mengadakan percobaan tentang pelayangan. Pelayangan? Apa itu? Itu bahasan pelajaran fisika, Bi. Oh, bagus itu. Boleh kan, Bi? Tentu boleh. Nah, kebetulan itu Sony datang. Wah, ada tamu-tamu cantik nih. Kenalkan Kak Sony, teman Jil. Oh iya, Sony. Dari mana, Son? Dari rumah teman, Bu. Nah,
sekarang kamu temani adik-adikmu ya. Baik, Mi. Pit, Jill, Bibi tinggal dulu ya. Waduh, mimpi apa saya semalam? Bisa kedatangan nona-nona cantik begini. Begini Kak Sony, kami kesulitan untuk mengerti apa yang dimaksud pelayangan bunyi itu. Betul, Kak. Kami pikir itu kan harus dengan percobaan. Oh, sekarang kakak tahu. Kalian kesini ingin melakukan percobaan. Iya kan? Kok tahu sih? Iya dong. Tapi, Kak, bantu kami dong. Dengan senang hati, kakak akan membantu nona-nona cantik untuk melakukan percobaan. Tapi kakak pinjam bukunya. Kakak lupa-lupa ingat tuh. Pit, di tempat kamu kemarin hujan tidak? Hujan. Wah, deras sekali deh. Oh ya? Iya. Di daerah sini juga hujan. Tapi heran, di sini kok kering-kering aja sih? Bibi repot-repot saja. Biasa kok. Nah, di sini hujannya baru sekarang. Sony bisa saja. Ayo diminum. Di sini air hujannya manis kok. Iya, makasih. Ayo. Ayo diminum. Setelah itu, kita ke ruang eksperimen. Ya, silakan. Nah, di sini tempat eksperimen kita. Sekarang ambil kursi masing-masing. Wah, seperti di lab saja. Alat-alat ini masih berfungsi semua, Kak. Iya. Kalian sudah mengenal alat-alat ini? Ini osiloskop kan, Kak? Betul. Bisa cara membacanya? Sedikit-sedikit sih sudah dipelajari di sekolah. Sekarang, coba. Kalau ada grafik seperti ini. Berapa tegangannya? Pengatur voltnya 1 volt. Iya. Berarti tinggi 1 skala 1 volt. Jadi gelombang ini tegangannya 2 volt. Itu tegangan maksimum. Efektifnya ya setengahnya. Betul. Kalian betul. Sekarang percobaan kita tentang bunyi. Coba kalian pilih frekuensi berapa yang akan kita lihat grafiknya dan kita dengar bunyinya. Berapa, Pit? Bagaimana kalau 500 Hz saja? Boleh. Ya, 500, Kak. Baik, sekarang hidupkan saja audio generatornya. Bagaimana, Kak? Tombol yang kuning, pemilih frekuensi. Kemudian di bawahnya kelipatannya. Untuk mendengar suaranya, bagaimana, Kak? Begini, hubungkan kabel speakernya itu dengan terminalnya. Awas, jangan terbalik. Nah, sekarang putar tombol penguatnya. Kalau ingin melihat grafik pada osiloskop, tapi suaranya juga terdengar, bagaimana, Kak? Begini. Kamu letakkan mikrofon ini di depan speaker. Pola gambar pada layar osiloskop menunjukkan besarnya simpangan gelombang bunyi yang terdengar. Sedangkan simpangan yang terbesar adalah amplitudonya. Amplitudo gelombang digambarkan oleh garis vektor terbesar. Nah, ini grafik 500 Hz. Kok tidak stabil, Kak? Tentu saja, kamu sih bicara. Kamu juga, Kak Sony juga. Dalam percobaan ini,
kita harus diam dalam memperhatikan gambar osiloskop. Kalau sudah jelas, tolong dimatikan generatornya. Lama-lama jadi pusing. Nah sekarang, apa yang ingin kalian ketahui? Sudah boleh bicara ya? Boleh. Dua frekuensi yang sama dan sama kuatnya, bila dibunyikan bersama-sama, bagaimana, Kak? Oh, kalau begitu kita perlu 2 speaker. Jangan terbalik, Pit. Iya. Dihidupkan kembali, Kak. Iya. Sekarang, kalian mendengar nada tersebut lebih kuat. Karena dua nada yang sama frekuensi dan sama kuat dibunyikan bersama-sama. Pola gambar ini dihasilkan oleh nada pertama dengan amplitudo A. Pola gambar ini dihasilkan oleh nada pertama dan nada kedua berbunyi bersama-sama. Amplitudo yang dihasilkannya 2 kali lebih besar dibandingkan jika nada-nada itu berbunyi secara terpisah. Bunyi yang terdengar lebih keras dibandingkan dengan nada pertama dan selalu tetap. Suaranya bertambah keras, Grafiknya juga berubah. amplitudonya bertambah besar. Nah, kalau sudah jelas, kita mulai dengan percobaan selanjutnya. Sekarang tentang pelayangan, Kak. Iya, Kak. Itu kan tujuan utama kami. Baik, hidupkan generator pertama, Pit. Dengarkan suaranya. Suaranya stabil. Baik, kalau begitu matikan generator pertama, Pit. Dan Jilmi hidupkan yang kedua. Atur pada frekuensi yang sama. Bagaimana suaranya? Ya, relatif hampir sama dengan yang tadi. Suaranya juga stabil. Baik. Nah, Pit, hidupkan generator pertama kembali. Sekarang perhatikan. Apa yang terjadi? Yang kalian dengar adalah 2 buah nada yang berbunyi bersama-sama. Sedangkan frekuensi kedua nada sedikit berbeda. Misalnya 500 Hz dan 505 Hz. Bunyi yang terdengar keras, lemah secara beraturan. Bunyi demikian kita sebut layangan atau pelayangan. Suaranya jadi tidak stabil. Keras lemah. Padahal frekuensi generator-generator ini pada penunjukan nilai yang sama. Sebenarnya tidak persis sama. Ada sedikit perbedaan. Ya, hanya beberapa hertz saja. Karena hal inilah terjadi pelayangan, seperti yang kalian dengar. Kalau perbedaan frekuensinya besar, bagaimana, Kak? Ya coba saja. Selisih frekuensi kita perbesar. Masihkah kalian mendengar layangan? Ternyata bahwa jika kedua frekuensi banyak berbeda, gejala pelayangan tersebut tidak lagi terdengar. Pada gambar yang tampak pada layar osiloskop, dihasilkan oleh 2 nada yang berbunyi bersama-sama. Frekuensi kedua nada berbeda besarnya. Gambar 1 melukiskan pola gambar yang dihasilkan oleh nada 1. Gambar 2 menunjukkan pola gambar yang dihasilkan oleh nada 2. Amplitudo nada 1 dan nada 2 sama besar. Frekuensi nada 1 dan nada 2 berbeda jika kedua nada tersebut dibunyikan bersama-sama.
dari pola gambar nampak bahwa amplitudo yang dihasilkan tidak selalu tetap. Kadang-kadang mengalami amplitudo terkecil, kadang-kadang mengalami amplitudo terbesar. Kejadian ini berlangsung terus secara berkala, sehingga terdengar oleh kita sebagai layangan. Para siswa, kalian telah mendapatkan penjelasan bahwa gejala layangan hanya terjadi apabila perbedaan frekuensi-frekuensi nada yang berbunyi bersama hanya berbeda sedikit saja. Hasilnya hanya berselisih sampai dengan 8 Hz. Jika perbedaan frekuensi besar, gejala layangan tidak terdengar lagi, karena telinga kita tidak dapat lagi membedakan bunyi keras lemah secara terpisah. Bagaimana hubungan antara frekuensi-frekuensi nada dengan frekuensi layangan yang kita dengar? Perhatikan gambar berikut. Frekuensi masing-masing nada adalah F1 dan F2. Perbedaan frekuensi kedua nada adalah N. Kita mulai mendengarkan kedua nada tersebut paling keras. Jadi, saat itu fase kedua nada sama. Setelah 1/2n sekon, selisih fase kedua nada dapat dihitung sebagai berikut. F1 dibagi 2n sama dengan F2 dibagi 2n ditambah setengah. Atau F1 dibagi 2n dikurang F2 dibagi 2n sama dengan setengah. Jadi, selisih fase saat itu setengah. Berarti kedua nada terdengar paling lemah. Setelah 1/n sekon sejak mula-mula, selisih fase kedua nada menjadi F1 dibagi n dikurang F2 dibagi n sama dengan 1. Artinya, saat itu kedua nada terdengar paling keras kembali. Satu layangan terdiri dari keras, lemah, keras, atau lemah, keras, lemah. Jadi, dalam 1/n sekon terdengar satu layangan, atau dalam 1 sekon terdengar n layangan. Jumlah layangan dalam waktu 1 sekon adalah frekuensi layangan tersebut. Jadi, frekuensi layangan besarnya adalah n. Besar frekuensi layangan ini ternyata sama besar dengan selisih frekuensi kedua nada. Jadi, frekuensi layangan besarnya sama dengan F1 dikurang F2. Untuk memahami perubahan amplitudo benda yang bergetar pada peristiwa layangan, eksperimen berikut akan dapat memberikan penjelasan. Bagaimana keadaan amplitudo dari gerak ujung plat akibat ayunan beban M1 dan M2 bersama-sama? Ujung plat bergetar keras, lemah, dan seterusnya. Kejadian ini merupakan gejala layangan. Dalam peristiwa ini, gejala layangan tersebut tidak dapat terdengar karena frekuensinya terlalu rendah. Kedua senar kita atur sehingga selisih frekuensi tidak banyak. Jika kita petik kedua senar bersama-sama, akan menghasilkan layangan. Para siswa, agar kalian lebih memahami pelajaran hari ini, coba kalian selesaikan soal berikut ini.
Suaranya tidak keras lemah lagi. Berarti tidak terjadi pelayangan. Betul kan, Kak? Iya, betul sekali. Coba kakak ingin mendengar apa kesimpulan kalian tentang pelayangan. Kamu, Fit. Pelayangan terjadi bila dua nada yang kerasnya sama, tetapi frekuensinya berbeda sedikit dibunyikan secara bersama-sama. Iya, sudah cantik, pandai lagi. Ah, Kak Sony, kok suka nganggu sih? Dia, sudah ya percobaan kita. Pulang yuk. Yuk, Kak Sony, kami pulang dulu ya. Terima kasih loh atas bantuannya. Iya. Tapi sebelum kita pulang, kita matikan dulu alat-alatnya. Terima kasih Kak Sony, Bi. Ya, terima kasih kembali. Salam ya buat Bapak Ibu. Oh ya, juga salam buat Paman. Iya, Oh iya, terima kasih. salam buat Siapa? Kamu. Para siswa, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga kalian dapat memahami apa yang telah dijelaskan. Tetapi, jika kalian mengalami kesulitan, hubungi Pustekom Depdikbud, PO Box 7, _CPA, Ciputat 15411. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan yang akan datang. Selamat belajar.